Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Ya, sungguh bersyukur ya di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama sebelum besok kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Besok kita sama-sama akan merayakan bagaimana Yesus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga menandakan bahwa karyanya di dunia sudah tuntas. Dia sudah mati dan dia sudah bangkit, dan kenaikannya melegitimasi apa karyanya di muka bumi ini. Dan malam hari ini tema kita to be continue. Maksudnya bukan saya ada 2 sesi gitu ya khotbahnya, tapi hanya 1 sesi. Tapi saya mau mengajak kita melihat kelanjutan dari kisah kenaikan Yesus. Kita tahu bahwa setelah Yesus bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Setelah itu apa? Kita tahu bahwa setelah itu hari ke-50 adalah hari Pentakosta. Tapi di tengah-tengahnya itu apa? Dalam masa-masa penantian itu apa? Itulah kenapa namanya to be continue. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 26. Dalam bagian yang akan kita baca ini, itu mencatat apa yang terjadi setelah Yesus naik ke sorga. Dan apa yang dilakukan para rasul setelah Yesus naik ke sorga. Apa yang dilakukan para rasul ketika mereka ditinggal oleh Tuhan mereka. Tuhan mereka naik ke sorga, apa yang mereka lakukan? Kita buka Alkitab kita, Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 26. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 26, demikianlah firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira banyaknya 120 orang, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu disebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami. Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi ialah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Saudara, kalau kita melihat Alkitab secara keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu, kita bisa melihat ada rencana Allah dalam menyelamatkan manusia. Ada rencana Allah, ada tujuan Allah dalam rencana keselamatannya. Itu punya fase masing-masing. Allah kita adalah Allah yang merencanakannya semua tepat pada waktunya. Kalau kita melihat Alkitab, setidaknya kita bisa menemukan ada 3 fase atau 3 elemen besar dalam rencana keselamatan Allah. Yang pertama adalah perjanjian lama. Saudara, perjanjian lama itu mencatat tentang Yesus. Perjanjian lama menubuatkan tentang Yesus. Dan Yesus itu menggenapkan apa yang terjadi dalam perjanjian lama. Itulah isi perjanjian lama. Dan yang kedua adalah kitab Injil,
Yang saya maksudkan dalam Injil ini adalah keempat Injil yang menceritakan bagaimana tentang Yesus datang, dan Yesus adalah penggenapan dari perjanjian lama. Di mana melalui Yesus hadir, apa yang dinubuatkan nabi-nabi PL itu tergenapi. Dan yang ketiga adalah kisah para rasul, di mana Allah bekerja melalui gereja yang adalah tubuh Kristus, yang pada mulanya didirikan oleh pemberitaan Injil. Dan kisah para rasul ini adalah kisah juga kita sekarang, di mana gereja masih ada, gereja Tuhan pakai sampai sekarang untuk menyatakan Injilnya bagi dunia. Dan sebelum fase ketiga ini, fase kisah para rasul ini, kita melihat ada masa di mana Yesus naik, ada 10 hari itu ya sebelum kisah para rasul ini terjadi. Dan kisah ini dimulai dengan catatan bahwa para murid itu menanti di Yerusalem. Mereka menunggu zaman kisah para rasul ini di Yerusalem. Dalam pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa Yesus sebelum naik ke sorga, dia memberikan para murid instruksi supaya mereka kembali ke Yerusalem untuk tinggal di situ menantikan janji Bapa. Dan dalam periode menantikan janji Bapa yang kita sama-sama tahu itu terjadi 10 hari, kita akan melihat apa yang mereka lakukan di masa-masa 10 hari ini. 11 rasul itu dikatakan kembali ke Yerusalem dan menantikan janji Tuhan. Mereka di sini dikatakan menanti, bukan hanya menanti secara pasif, tapi mereka itu aktif berdoa, mereka tekun berdoa. Ada 2 karakter yang kita bisa lihat dalam gereja mula-mula ini. Pertama, mereka itu adalah komunitas yang taat. Setelah mereka mendapatkan instruksi dari Tuhan, mereka itu taat. Mereka diminta untuk stay di Yerusalem dan mereka taat. Saudara, siapa yang tidak bersemangat untuk menyatakan Injil setelah mereka menyaksikan pekerjaan yang begitu ajaib? Mereka baru saja melihat Yesus naik ke sorga. Tuhan mereka yang mereka ikuti 3,5 tahun, yang baru mati dan bangkit, baru saja naik ke sorga. Pasti hati mereka begitu berapi-api menyatakan Injil. Tapi mereka disuruh diam sejenak. Mereka disuruh stay di Yerusalem, mereka disuruh untuk sabar, belum waktunya menyatakan Injil, dan mereka taat. 11 rasul pasti begitu bersemangat menyatakan Injil setelah melihat Yesus naik. Tapi mereka diminta untuk tetap stay di Yerusalem dan menantikan waktu Tuhan bekerja. Dan kedua, mereka taat dan juga mereka menjadi satu tubuh. Kita semua tahu di sini ya bahwa tidak ada dari kita yang bisa diselamatkan karena iman orang lain. Semua dari kita bertanggung jawab atas iman kita sendiri. Kita juga tahu pada akhir zaman nanti kita semua akan dihakimi masing-masing. Kita tidak bisa diwakili, kita nggak bisa mewakili orang lain. Setiap kita bertanggung jawab atas iman kita masing-masing. Tapi Alkitab juga mencatat bahwa ketika kita diselamatkan, ketika orang percaya diselamatkan, mereka percaya pada Yesus, mereka itu dimasukkan dalam suatu komunitas yang disebut sebagai tubuh Kristus. Alkitab menyatakan bahwa ketika kita diselamatkan, kita menjadi satu kelompok. Kita menjadi anggota dari bait Allah. Adalah suatu kebohongan yang besar, adalah suatu tipuan yang besar ketika kita mengatakan bahwa my faith is private, my faith is personal. Atau saya bisa tumbuh sendiri, saya nggak butuh gereja. Saudara, ibarat arang itu yang harus bersama-sama untuk bisa membakar sate atau membakar ayam. Arang itu harus bersama-sama. Ketika arang itu kita angkat satu dan kita pindahkan dari kawanan arang lainnya, percayalah, gak butuh waktu lama, arang itu akan kembali dingin. Arang itu tidak bisa lagi membakar makanan, arang itu tidak lagi bisa membakar daging. Saudara, kita butuh orang lain untuk saling membakar, kita gak bisa sendiri. Dan inilah yang dilakukan para rasul. Mereka dikatakan mereka naik ke ruang atas untuk apa? Untuk berdoa. Di mana mereka menumpang, mereka bertekun dalam sehati, dalam doa bersama-sama. Ini 2 karakter. Mereka taat, mereka bersatu, berdoa bersama-sama. Seringkali kita dengar gitu ya, aduh ngapain sih ke doa malam? Bukankah bisa berdoa di rumah gitu ya? Tapi kita berdoa bersama-sama itu ada suatu kehangatan. Kita nggak bisa selamanya berdoa sendiri. Kita butuh partner. Ketika kita berdoa bersama-sama, kita dengar kanan kiri kita berdoa. Itulah karakter gereja mula-mula. Saudara, ada hal yang menarik di sini. Kalau kita melihat bahwa 11 rasul berkumpul di tempat ruang atas atau di upper room ini, tempat ruang atas ini mengingatkan kita akan tempat di mana Yesus juga melakukan makan malam perjamuan terakhir bersama para murid-muridnya.
Dalam Lukas 22 ayat 12 di sana dicatat bahwa mereka makan malam terakhir juga di tempat yang sama, yaitu di ruang atas. Setelah perjamuan malam terakhir, Lukas mencatat bahwa Yesus pergi juga ke Bukit Zaitun. Bukit Zaitun untuk berdoa. Namun kita tahu bahwa di sana para murid-murid gagal untuk berdoa. Mereka tidak bisa terjaga, mereka ngantuk dan mereka tidak berdoa. Yesus mendapati murid-muridnya tidur. Tapi setelah Yesus naik ke surga, kita juga melihat bahwa para murid juga dikatakan kembali dari Bukit Zaitun. Begitu ya kata ayat 14. Setelah Yesus naik ke surga, para murid juga kembali dari Bukit Zaitun, namun mereka tidak lagi gagal untuk berdoa. Mereka dikatakan mereka bertekun dalam doa. Kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, itu memampukan para murid berdoa. Kalau sebelum Yesus mati, mereka gagal berdoa, mereka ngantuk. Tapi setelah Yesus bangkit, setelah Yesus naik, mereka tekun berdoa, menantikan janji Allah itu. Saudara, doa itu harus jadi karakter dari gereja. Dan saya pikir itulah yang Yesus maksudkan ketika waktu dia menyucikan bait suci, dia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah, dia membalikkan meja-meja para pedagang, dan di sana dia berkata, dia mengutip perjanjian lama, dia berkata seperti ini, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara, gereja itu harusnya menjadi rumah doa. Bait Allah itu harusnya menjadi rumah doa, bukan sarang penyamun. Saudara, kita tidak tahu gitu ya, Lukas tidak memberi kita tahu apa sih yang didoakan oleh para rasul, tapi saya yakin gitu ya, mereka mungkin mendoakan banyak hal. Mereka pasti mendoakan banyak hal. Mereka mungkin mengucap syukur atas apa yang sudah mereka saksikan, apa yang sudah mereka alami. Mereka sudah lihat Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga. Mereka juga mungkin saling mengaku dosa, saling berdoa satu sama lain. Atau mereka juga mungkin berdoa bagi gereja di masa depan. Saudara, Lukas mencatat bahwa para rasul berdoa bersama dengan perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, kata Maria, nama Maria, kalau kita perhatikan Alkitab kita secara keseluruhan, nama Maria ini terakhir kali disebutkan dalam Alkitab di sini. Dan Lukas mencatat Maria itu sebagai model dari ketaatan dan percaya pada kebenaran. Kalau kita compare gitu ya, kita tahu bahwa Lukas dan Kisah Rasul itu dicatat oleh penulis yang sama-sama Dr. Lukas gitu ya. Kalau di Lukas pasal 1 kita melihat bahwa Maria itu ada saat Tuhan dilahirkan, Maria taat pada Tuhan sehingga melalui Maria Tuhan Yesus bisa hadir. Di sini kita melihat bahwa dia bukan hanya taat sampai Yesus lahir, tapi dia juga taat sampai gereja lahir. Maria sama-sama berperan baik dari kelahiran Yesus maupun kelahiran gereja. Dan dialah tokoh yang taat. Tadi kita melihat gitu ya bahwa karakter gereja adalah ketaatan. Dan Maria inilah model atau teladan dari ketaatan. Dia taat sampai Tuhan pakai dia menjadi alat di mana Yesus bisa lahir dan di mana gereja bisa lahir. Saudara, selain Maria kita juga menemukan bahwa di sana, di rumah itu ada saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara Yesus juga ikut berdoa di ruang atas. Saudara, ini adalah hal yang mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Kalau kita melihat dalam Alkitab, dalam Yohanes 7 ayat 5, dikatakan bahwa sebab saudara-saudara Yesus sendiri pun tidak percaya pada dia. Dikatakan bahwa saudara Yesus tidak percaya pada Yesus. Bahkan kalau kita mau lihat lebih gila lagi, di sana dikatakan bahwa di Markus 3 ayat 21 dikatakan bahwa saudara-saudara Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak waras. Yesus adalah orang gila. Mereka mungkin merasa bahwa apa yang Yesus lakukan di muka umum, Yesus berkhotbah, Yesus menyembuhkan orang, itu membuat nama baik keluarga mereka itu tercemar dan tidak ada dampak positif. Ditambah lagi dengan mereka melihat bahwa Yesus disalib, mungkin mereka merasa bahwa Yesus ini bukan orang yang baik sampai disalib. Mereka mungkin merasa bahwa ketakutan terburuk mereka telah menjadi kenyataan. Namun sekarang apa yang terjadi? Mereka yang tadinya takut, mereka yang tadinya menuduh Yesus orang gila, mereka yang tadinya tidak percaya, mereka sekarang ada di ruang atas untuk berdoa bersama-sama. Dan bagaimana mungkin ini terjadi? Saudara, 1 Korintus 15 ayat 7 menyatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yesus telah bangkit. Yesus telah menampakkan dirinya kepada saudara-saudaranya.
Dan pengalaman inilah, pengalaman melihat Yesus yang bangkit itu mengubah mereka semua. Mereka sekarang menjadi pengikut Yesus. Setelah itu kita juga membaca bahwa dalam masa penantian mereka bukan hanya berdoa, tapi mereka juga memilih Matias untuk menggantikan Yudas. Saudara, Matias, namanya, pribadinya, ini kita sulit untuk menjelaskan dia siapa. Karena nama Matias hanya muncul di bagian tadi itu saja. Dia tidak muncul di bagian yang lain. Dan saya pikir fokus dari kisah penggantian Matias ini bukanlah pada Matias sebagai seorang individu, tapi lebih berfokus pada keharusan atau kebutuhan untuk menggenapi jumlah para rasul. Rasul harus 12. Siapa itu rasul? Saudara, rasul atau dalam bahasa Yunani disebut apostolos adalah seorang saksi atau seorang ambassador atau seorang duta yang ditunjuk langsung oleh raja. Seorang apostolos adalah orang yang khusus dipilih raja untuk menyampaikan pesan raja. Perkataan raja adalah perkataan apostolos. Perkataan apostolos mewakilkan perkataan raja. Ketika Yesus mengutus para rasul, dia berkata bahwa barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Perkataan rasul adalah perkataan Yesus. Barang siapa menerima rasul, ia menerima Yesus. Barang siapa menolak rasul, ia menolak Yesus. Dan kita tahu bersama-sama bahwa pada saat itu jumlah para rasul tidak genap 12. Salah satu dari mereka yaitu Yudas telah mati. Kita tahu bahwa Yudas memang bukan orang percaya dari awalnya, sehingga perlu dicari pengganti bagi Yudas. Petrus kemudian memimpin meeting yang dikatakan kira-kira sekitar 120 orang. Petrus mengatakan bahwa tindakan pengkhianatan Yudas adalah penggenapan kitab suci. Kita bisa melihat itu dalam ayat 16 gitu ya. Petrus mengatakan, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci. Dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata dei. Dei itu artinya harus, butuh. Dan seringkali kata dei ini seringkali dikaitkan dengan kehendak Tuhan. Saudara, Yudas mengkhianati Yesus supaya genap nas kitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus melalui perantaraan Raja Daud. Meski demikian, meski Yudas memang harus untuk mengkhianati Yesus, harus untuk menangkap Yesus, tapi ayat 17 memberikan kita nuansa bahwa Petrus itu begitu kehilangan. Petrus menyatakan bahwa dulu ia termasuk bilangan kami. Dulu dia bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan kami. Petrus menjelaskan bahwa Yudas adalah pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Pasti apa yang dibayangan Petrus itu ada di taman yang begitu mengerikan ketika Yudas menyerahkan Yesus. Peristiwa ini mengingatkan Petrus akan apa yang terjadi di taman yang pasti terbayang dengan jelas ketika para serdadu menangkap Yesus. Petrus sadar bahwa hal itu memalukan. Bagaimana tidak? Yudas yang dahulu termasuk bilangan dari mereka sekarang menangkap Yesus dan bahkan bunuh diri. Tapi Petrus terkesan tidak menyalahkan Yudas. Dia tahu bahwa semua orang berdosa. Namun ia justru menyatakan bahwa apa yang dilakukan Petrus itu harus terjadi supaya nas kitab suci tergenapi. Supaya apa yang disampaikan Roh Kudus tergenapi. Saudara, Petrus kemudian menceritakan tentang kematian Yudas. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul ini, kisah ini agak sedikit berbeda dengan kisah yang dicatat oleh Injil Matius. Matius mencatat bahwa Yudas itu diliputi penyesalan, dia kemudian melemparkan uangnya yang diterimanya ke dalam bait Allah, kemudian dia keluar dari bait Allah dan dia gantung diri. Para imam kemudian mengambil uang itu, karena uang itu adalah uang darah. Para imam tidak mau memasukkan uang itu ke dalam kas bait Allah. Kemudian para imam membeli tanah tukang periuk yang disebut tanah darah dan menjadikan tanah itu menjadi penguburan orang asing. Sebaliknya Lukas mencatat sedikit berbeda. Lukas mencatat bahwa Yudas sendiri yang membeli tanah itu, di mana ia jatuh terkelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isinya perutnya keluar. Meskipun Matius dan Lukas ini ada perbedaan sedikit, namun saya pikir keduanya ini gak bertentangan. Yudas bisa saja menggantung dirinya, kemudian talinya putus sehingga perutnya itu terbelah kedua, gitu ya. Jadi nggak bertentangan. Kemudian tentang siapa yang beli tanah darah ini, kita bisa menjawab dua-duanya. Baik Yudas yang beli, baik imam juga beli.
Karena imam yang melakukan transaksi tapi dengan uang milik Yudas, jadi sama-sama aja. Jadi Matius dan Lukas ini tidak berkontradiksi, tapi saya pikir mereka saling melengkapi. Kita lanjut. Petrus dalam teks kita, dia itu mengutip Perjanjian Lama. Dia mengutip kitab suci Perjanjian Lama. Saudara, jika nubuat mesianis digenapi dalam diri Yesus, maka rujukan terhadap musuh-musuh Mesias digenapi kepada mereka yang memainkan peran jahat dalam kisah sengsara Yesus. Kita tahu bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu seringkali dikatakan ada nubuat mesianik, khususnya dalam kitab-kitab Mazmur. Nubuat mesianik atau Daud itu seringkali dikaitkan sebagai Yesus Kristus. Dengan demikian, musuh-musuh Daud juga harusnya dikaitkan dengan musuh-musuh Yesus. Mereka yang ambil bagian dalam rencana penyaliban Yesus itu. Teman-teman, dalam himn Natal kita seringkali menyanyikan Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Daud, itulah tipe dari Kristus gitu ya. Daud seringkali digambarkan sebagai Kristus. Dengan demikian kita bisa baca bahwa musuh-musuh Daud juga adalah musuh Kristus. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya sedikit bingung gitu ya. Kenapa sih Petrus bisa hebat banget? Dia bisa baca kitab Mazmur dan dia bisa mengaitkannya pada Yesus. Apa dasarnya? Kenapa bisa Petrus baca Mazmur itu dan dia langsung bilang, oke, ini Yesus, ini Yudas. Dalam narasi Yesus menyatakan diri kepada dua murid di Emmaus, Yesus pernah berkata seperti ini. Ini dua ayat favorit saya dan ayat ini merubah bagaimana saya baca Perjanjian Lama. Yesus berkata seperti ini, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab Nabi. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Semua kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, semua harus digenapi. Dan itu semua tentang Yesus. Saudara, kalau kita melihat Perjanjian Lama orang Israel, Perjanjian Lama orang Israel tidak disusun seperti kita sekarang. Perjanjian Lama orang Israel itu tersusun hanya 3 bagian. Kalau kita kan kitab Taurat, kitab sejarah, kitab Mazmur, dan kitab Nabi. Mereka punya urutan berbeda dengan kita. Mereka punya urutan hanya 3. Kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Dan dikatakan seluruh kitab Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, semuanya ngomong tentang Yesus. Makanya ketika Petrus baca Mazmur itu, dia bisa langsung mengaitkannya. Oh, ini tentang Yesus. Karena Yesus sendiri yang ngomong, semua kitab suci Perjanjian Lama itu ngomong tentang aku. Kita melihat bahwa di ayat 20 dalam Kisah Rasul 1 itu Petrus mengambil dari Mazmur 69 dan Mazmur 109. Dan kekristenan mula-mula yang tadi saya katakan melihat Daud itu sebagai orang benar yang menderita dan musuh-musuhnya itu sebagai Kristus dan musuh-musuh Kristus. Dalam konteks aslinya, kedua ayat ini dari Mazmur 69 dan Mazmur 109, kedua ayat itu merujuk pada kegagalan orang yang menentang Allah untuk berhasil dalam rencana jahat mereka. Di sini Petrus tidak hanya sembarang mengutip supaya dia bisa pilih rasul baru, tapi dia menegaskan bahwa adanya prinsip teologis yang lebih dalam. Kita melihat akhir tragis dari Yudas di sini menunjukkan bahwa musuh-musuh Yesus atau musuh-musuh kebenaran tidak akan menghalangi perkembangan gereja atas rencana keselamatan Allah. Apa yang terjadi dengan Yudas adalah sebuah peristiwa teladan yang menunjukkan bahwa semua orang yang menentang Allah akan menghadapi nasib yang sama dengan Yudas. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya sempat terpikir gitu ya, mengapa Petrus bisa menemukan dua ayat itu dan langsung mengaitkannya pada Yesus dan Yudas. Dan saya pikir dalam masa penantian mereka bukan hanya sekedar berdoa, mereka bukan hanya sekedar bertekun, bersehati dalam doa, tapi saya pikir mereka juga tekun dalam membaca Alkitab. Kalau tidak, bagaimana Petrus bisa menemukan dua ayat itu? Mereka bertekun dalam membaca PL, khususnya ketika mereka tahu bahwa semua yang PL sampaikan itu isinya tentang Yesus.
Dan ketika mereka membaca PL, mereka mempelajari PL dengan kacamata yang baru, dengan hermeneutika yang baru, dengan kacamata Yesus, mereka menemukan Mazmur 69, Mazmur 109 itu sebagai nubuatan mengenai Yudas. Ketika mereka membaca Alkitab PL, mereka menemukan fakta bahwa Yudas harus digantikan. Jabatan Yudas diambil orang. Saudara, selain fakta bahwa jabatan Yudas harus digantikan karena nubuatan PL, saya pikir juga ada faktor-faktor lain. Ketika Yesus memilih 12 murid atau 12 rasul, dia sedang menyatakan bahwa ada paralel antara antara perjanjian lama dan juga gereja. Kalau kita baca perjanjian lama, kita tahu bahwa dari Yakub lahir 12 bapak leluhur. Dari Yakub lahir 12 suku Israel. Dan 12 bapak leluhur ini melambangkan kepada kita 12 rasul yang dilahirkan oleh Roh dan diberikan kuasa dari atas. Dan 12 rasul inilah bapak-bapak rohani, bapak-bapak gereja yang melalui Injil dan melalui iman kepada Yesus telah melahirkan Israel yang baru. Siapa Israel yang baru? Kita semua. Dan kita semua adalah milik Allah. Dan kitalah orang percaya, kitalah Israel yang sejati, kitalah Israel yang baru. Kitalah keturunan Abraham secara rohani. Dengan kata lain, gereja mula-mula yang didirikan oleh 12 rasul adalah kelanjutan, adalah penggenapan Israel dari perjanjian lama. Maka dari itu, ketika Yudas mati, ketika Yudas tidak ada, perlu dicari pengganti biar tepat angka 12 itu. Dan untuk apa cari pengganti? Ayat 22b menyatakan untuk menjadi saksi tentang kebangkitannya. Kebangkitan Kristus adalah legitimasi atau pembenaran atau vindication dari apa yang Yesus kerjakan dan pribadi Yesus sebagai Allah. Dengan dia bangkit, menunjukkan bahwa kematiannya itu telah selesai, telah tuntas. Dan juga dia benar-benar Allah. Saudara, apa kualifikasi dari pengganti Yudas ini? Saudara, menjadi seorang rasul adalah dipanggil untuk menjadi saksi. Oleh karena itu penting sekali bagi seorang rasul untuk menjadi saksi mata dari Tuhan yang telah bangkit. Maka Petrus menyatakan dalam ayat 21-22a bahwa rasul itu haruslah seorang yang datang berkumpul dengan kami selama Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke sorga. Dan ketika saya merenungkan bagian ini, saya teringat akan 12 saksi mata juga yang di perjanjian lama. Dalam kitab Bilangan kita melihat bahwa Musa juga mengutus 12 saksi mata untuk melihat tanah Kanaan. Jadi penting sekali ada 12 orang. Dan ketika Yudas mati, makanya perlu ditambahkan satu saksi lagi biar sah gitu ya. Kenapa Musa utus 12 pengintai untuk melihat tanah Kanaan? Ya biar sah gitu. Dan kenapa harus 12 saksi? Biar sah juga kebangkitan Yesus ini. Sekarang kita melihat bagaimana mereka bisa memilih atau mencari pengganti Yudas ini. Pertama-tama, mereka dipimpin oleh firman Tuhan. Mereka baca kitab suci. Ketika mereka membuka kitab suci, mereka sadar bahwa Yudas ini harus digantikan. Dan setelah itu mereka menggunakan common sense mereka. Jika pengganti Yudas itu harusnya punya jabatan kerasulan itu harus punya kualifikasi yang sama dengan yang tadi kita baca gitu ya. Mereka harus menjadi saksi mata. Dan melalui common sense mereka, melalui kualifikasi itu, mereka kemudian berkerucut terhadap dua nama, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas, yang juga bernama Justus, dan juga Matias. Setelah itu mereka berdoa pada Yesus. Setelah mereka baca Alkitab, mereka pakai common sense mereka nemu dua orang, yaitu antara Yusuf dan Matias. Setelah itu mereka berdoa kepada Tuhan. Meskipun Yesus naik ke sorga, tapi Yesus masih bisa dijangkau melalui doa. Yesus tidak meninggalkan mereka. Yesus adalah anak Allah dan Yesus mengetahui hati semua orang. Dan akhirnya mereka membuang undi. Yang mereka percaya itulah cara Yesus menyatakan pilihannya. Perhatikan di sini. Doa tidak bisa dipisahkan dari pembacaan kitab suci. Kita bisa berdoa dengan benar hanya kalau kita tahu kehendak Allah dalam kitab suci. Para rasul bisa tahu pengganti Yudas hanya karena mereka berdoa dan hanya karena mereka buka kitab suci. Kita bersyukur gereja kita ada kebaktian doa di mana kita bukan hanya berdoa, tapi kita juga mendengarkan firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan kita nggak mungkin bisa berdoa dengan benar. Kita butuh kitab suci, kita butuh kebenaran firman Tuhan. Karena hanya melalui kebenaranlah kita bisa tahu apa kehendak Allah yang kita harus kita doakan. Dan saya pikir kita bisa belajar bersama dari kisah ini bagaimana Allah membimbing kita di masa kini. Saat ini kita juga diberikan kitab suci. Kita punya Alkitab, PL dan PB. Dan semuanya Alkitab ini
berbicara tentang Yesus. Kita juga diberikan common sense, kita diberikan akal sehat. Dan kita juga diberikan sarana komunikasi, kita diberikan kemampuan berdoa kepada Tuhan. Dan melalui 3 hal tersebut, Roh Kudus akan menolong kita menemukan jawaban atas keraguan dan membimbing kita di zaman ini. Saudara, kenapa saya nggak mengatakan membuang undi sebagai salah satu faktor? Saya mengatakan kitab suci, common sense, dan juga doa. Saudara, di zaman sekarang ini kita sudah punya Roh Kudus. Ketika Matias dipilih, Roh Kudus itu belum dicurahkan, masih to be continue. Dan saat ini Roh Kudus sudah dicurahkan dan Roh Kudus ada di setiap hati kita. Kita bisa berdoa dan kita mohon supaya Roh Kudus memberikan kita kepekaan akan apa kehendaknya. Tentunya Roh Kudus bekerja tidak lain juga menggunakan firman Tuhan, akal sehat, dan doa. Roh Kudus bekerja melalui ketiga hal ini. Melalui kitab suci, karena kita tahu bahwa dialah yang penulis agung kitab suci, dan doa-doa kita dan common sense kita. Akhirnya saya mau menyimpulkan bahwa inilah karakter yang perlu kita tanamkan sebagai komunitas, sebagai gereja. Kita perlu menjadi komunitas yang berdoa. Mereka menantikan turunnya Roh Kudus dengan doa. Bersama-sama mereka berdoa. Mereka bertekun berdoa. Dan juga mereka menjadi komunitas yang taat. Selain komunitas yang berdoa, mereka komunitas yang taat. Mereka peka terhadap tuntunan Roh Kudus dan dalam firman Tuhan. Bagaimana kita gereja ini mau menjalankan hal yang benar kalau kita nggak berdoa? Bagaimana gereja kita ini tahu Tuhan pimpin GKY PIK mau kemana kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama? Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh doa. Karena hanya melalui itulah Roh Kudus bekerja. Gimana Roh Kudus mau tuntun kita kalau kita tidak tahu firman Tuhan? Bagaimana Roh Kudus mau tuntun kita kalau kita sendiri nggak pernah berdoa? Mari kita sebagai gereja Tuhan, kita sama-sama rajin berdoa, rajin dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama. Biar kita tahu Tuhan mau pimpin gereja kita ke arah mana. Amin.